Sejumlah warga tampak antusias menikmati malam minggu di kawasan Pantai Lagun, Ancol. Para pengunjung pun tetap menerapkan protokol kesehatan meski area Ancol tidak seramai biasanya. Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi destinasi favorit warga Jakarta di akhir pekan. Sabtu malam, Pantai Lagun dipadati pengunjung. Sebagian besar pengunjung sudah menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan menjaga jarak. Pengunjung juga wajib menggunakan masker dan menunjukkan suhu tubuh di bawah 37 derajat Celcius. Pihak Ancol melarang ibu hamil dan anak berusia di bawah 9 tahun masuk area Ancol. Sementara itu, pembelian tiket dilakukan secara online dan hanya warga berdomisili Jakarta saja yang bisa masuk ke objek wisata Ancol. Petugas Ancol pun terus memantau dan memberi imbauan kepada pengunjung untuk mematuhi protokol kesehatan. Sementara itu, pemirsa, warga ibu kota ramai berolahraga di akhir pekan. Sayangnya masih ada yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Padahal kasus terkonfirmasi COVID-19 paling banyak ditularkan oleh orang tanpa gejala. Antusias warga untuk berolahraga di kawasan Bundaran HI hingga Gelora Bung Karno pun tidak surut. Sebagian besar mereka bersepeda. Karena masih di tengah pandemi, warga wajib mematuhi protokol kesehatan, tetapi masih ditemukan warga yang membandel. Padahal kasus COVID-19 DKI Jakarta terus meningkat. Pemprov DKI pun mengungkapkan temuan terbanyak kasus konfirmasi adalah orang tanpa gejala. Sangat banyak yang kita temukan di lapangan itu positif tapi asimptomatik, tidak punya gejala apapun. Nah, kalau mereka terus berkegiatan, risikonya pada siapa? Pada keluarganya, pada tetangganya, pada koleganya. Dari temuan kita dengan melakukan testing seperti ini, aktivitas di perkantoran dan aktivitas di komunitas warga ini menjadi salah satu tempat yang paling rawan penyebaran. Di tempat seperti ini harus jaga jarak, harus saling mengingatkan. Jangan pernah ragu untuk menegur sesama kita yang mungkin lalai tidak menjalankan protokol kesehatan. Kini Pemprov akan terus menekankan untuk menjaga jarak fisik dan mengurangi kerumunan massa. Sayangnya di sejumlah titik masih ditemukan warga yang berkerumun. Seperti di Pasar Ikan Jatinegara. Bahkan ada yang tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak fisik. Padahal kerumunan massa di pasar menjadi titik rawan penularan COVID-19. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, DKI Jakarta kembali menjadi provinsi dengan angka penambahan kasus konfirmasi COVID-19 tertinggi sebanyak 376. Sejumlah wilayah patut diwaspadai karena masuk dalam zona merah. Persebaran positif COVID-19 di DKI Jakarta, Kelurahan Pademangan Barat, Pademangan Jakarta Utara. Positif sebanyak 243, sembuh 172 dan meninggal 14 orang. Sedangkan Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara positif 198 orang, sembuh 150, sedangkan meninggal 6 orang. Persebaran positif COVID-19 di DKI Jakarta, Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara positif 194, sembuh 168, meninggal 11 orang. Sedangkan di Kelurahan Cempaka Putih Barat, Cempaka Putih Jakarta Utara positif sebanyak 160 orang, sembuh 65 orang, sedangkan meninggal 8 orang. Di Kelurahan Lagoa Koja, Jakarta Utara, positif 158, sedangkan sembuh 82 orang dan meninggal 6 orang. Pemirsa, Presiden Joko Widodo dinyatakan negatif COVID-19 setelah menjalani tes swab berkala untuk mengetahui kondisi kesehatannya. Sebelumnya, Presiden sempat bertemu dengan Wakil Wali Kota Surakarta yang positif COVID-19. Dari hasil tes swab COVID-19 yang dilakukan, Presiden Joko Widodo dinyatakan negatif. Selain Presiden Jokowi, Ibu Negara Iriana Joko Widodo juga menjalani tes swab dan hasilnya negatif.
Presiden Jokowi menyampaikan hasil tes swab tersebut saat berolahraga di Istana Bogor pada Sabtu pagi. Selain itu, Presiden juga menyampaikan agar masyarakat selalu berolahraga untuk meningkatkan imunitas serta tetap menjalankan protokol kesehatan. Presiden harus menjalani tes swab karena sempat bertemu dengan Wakil Wali Kota Surakarta, Ahmad Purnomo, pada Jumat lalu. Ahmad Purnomo dinyatakan positif COVID-19 setelah menjalani tes swab dan harus dikarantina. Malam sudah keluar hasil tes swabnya, alhamdulillah negatif. Ibu juga negatif. Ya, saya ini sudah berulang-ulang mengajak masyarakat untuk menjaga imunitas tubuh dengan berolahraga secara rutin, makan makanan yang bergizi, kemudian jangan lupa pakai masker dan cuci tangan sehabis aktivitas, jangan masuk ke dalam kerumunan, jaga jarak, itu yang paling penting, harus kita jaga. Sejumlah pejabat pemerintah Kota Surakarta menjalani tes swab, terutama mereka yang pernah berinteraksi langsung dengan Ahmad Purnomo, termasuk para wartawan yang meliput di Balai Kota Surakarta. Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudiatmo dan istri serta sejumlah pejabat pemerintah Kota Surakarta dites swab di Balai Kota Surakarta. Tes ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 setelah Wakil Wali Kota Surakarta Ahmad Purnomo dinyatakan positif COVID-19. Tes swab ini diutamakan bagi yang pernah berinteraksi langsung dengan Ahmad Purnomo. Karena saya sering kontak dengan Pak Wakil, Pak Wakil dinyatakan positif, tentunya tidak ada salahnya kalau semua yang kontak dengan Pak Wakil itu di swab untuk hari ini. Selain pejabat Pemkot Surakarta, puluhan wartawan yang bertugas di Balai Kota juga dites swab. Para wartawan ini sebelumnya meliput kegiatan Wakil Wali Kota Surakarta. Ahmad Purnomo sempat menjadi pusat perhatian banyak kalangan terkait bursa pencalonan Wali Kota Surakarta. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemerintah Arab Saudi memutuskan membatasi pelaksanaan haji 2020 karena pandemi COVID-19. Salah satunya larangan menyentuh Ka'bah. Rencananya ibadah haji tahun ini hanya untuk 1.000 jamaah yang merupakan orang Arab Saudi atau warga asing yang berdomisili di Arab Saudi. Selain itu, sejumlah protokol kesehatan juga diterapkan mulai dari menjaga jarak fisik, memakai masker, bahkan dalam aturan tahun ini jamaah haji dilarang menyentuh Ka'bah dan mengikuti tanda jarak yang diatur saat tawaf. Sebelumnya Arab Saudi juga sempat menutup Masjidil Haram dan Nabawi karena pandemi COVID-19. Dan berikut adalah protokol kesehatan untuk ibadah haji 2020. Yang pertama, memasang imbauan bahaya COVID-19 dalam berbagai bahasa. Larangan memegang Ka'bah, Hajar Aswad, dan membawa makanan di Masjidil Haram. Jamaah didistribusikan di semua lantai ibadah sa'i. Mengikuti tanda yang diatur pada saat tawaf. Jaga jarak antara jamaah haji 1,5 meter. Wajib ukur suhu tubuh jamaah haji. Wajib memakai masker dan alat kesehatan lain. Pembersihan dan disinfeksi secara berkala. Pemirsa, selain dokter dan perawat, tenaga medis yang berperan penting di masa pandemi COVID-19 adalah bidan. Sebagai bentuk apresiasi, dibuatlah program Bidan Inspiratif bertema peran bidan dalam menjaga 1.000 hari pertama kelahiran di masa pandemi.
Indonesia diprediksi akan menghadapi ledakan penduduk tahun depan. Indikatornya adalah selama masa pandemi, setidaknya ada 400.000 kehamilan baru. Menanggapi hal tersebut, Kimia Farma bersama Human Initiative dan Kitabisa.com menginisiasi program Bidan Inspiratif, bertemakan peran bidan dalam menjaga 1000 hari pertama kelahiran di masa pandemi. Seperti diketahui, 1000 hari pertama kehidupan menjadi penting bagi orang tua, karena momen ini adalah periode emas bagi tumbuh kembang anak. Selain memberikan pendampingan, para bidan yang berprestasi ini juga akan dibantu meningkatkan kemampuan mereka. Tentu ini adalah inisiasi pertama untuk melihat bagaimana program ini bisa berimpact dan bisa kita kelola dengan baik gitu. Nah, dari sini kita akan evaluasi, harapannya tentu ke depan lebih besar lagi. Kami ingin mungkin hampir 500.000 bidan di seluruh Indonesia ini bisa kita berpartisipasi di dalam program ini. Rencananya Tangerang akan menjadi wilayah pertama yang akan menjadi proyek percontohan program Bidan Inspiratif. Bidan di dalam tantangan masa COVID-19 ini atau pandemi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita untuk bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi dan inovasi-inovasi yang bisa keluar dari para bidan ini. Program Bidan Inspiratif khusus dipersembahkan sebagai apresiasi atas peran bidan atau tenaga kesehatan yang sangat vital menjaga kesehatan masyarakat di pelosok negeri di tengah pandemi. Muhammad Ardiansyah Putra, iNews melaporkan. Ya pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Pemirsa, dua kubu kader Partai Golkar nyaris terlibat bentrok di kantor DPD Partai Golkar Indramayu. Kami akan segera hadir dengan informasi lengkapnya usai jeda.